Baik, nah. Pak Ketua, bagaimana kesan-kesan kesaksian pada hari ini mengenai persidangan rekan-rekan wartawan Bidik Fakta? Terima kasih. Pertama, ya kita bersyukur alhamdulillah bahwa walaupun kita sudah menunggu hampir lebih dari 3 jam, tapi persidangan juga bisa berlangsung dan 3 orang saksi dari kita, dari teman-teman wartawan sudah memberikan kesaksian. Nah, secara pribadi saya telah diminta untuk menjadi salah satu saksi yang memberikan keterangan terkait dengan keberadaan teman-teman itu, kapasitas saya sebagai Ketua Umum PPWI dalam kaitannya dengan tugas-tugas kewartawanan. Dan saya kira walaupun belum terlalu detail dan komprehensif, tapi apa yang sudah saya jelaskan mudah-mudahan sudah dipahami oleh hakim bahwa tugas seorang wartawan adalah mencari informasi untuk kemudian menyimpan atau mendokumentasikan informasi dan selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi yang layak untuk dipublikasikan, dan yang terakhir mempublikasikan informasi sendiri. Nah, dalam konteks mencari informasi, tentu investigasi menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan informasi terkait dengan fakta dan fenomena di lapangan. Nah, saya kira apa yang sudah saya jelaskan cukup menjadi perhatian, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Pak Ketua, tadi ada pertanyaan dari hakim, anggota hakim. Pertanyaannya yang mungkin menjadi kesimpulannya sih agar para wartawan ini agar profesional. Pertanyaannya adalah apakah para anggota wartawan diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya bagaimana Ketua PPWI untuk mengatasi ini semua, para anggota mungkin yang baru bergabung, apakah akan ada perubahan agar lebih profesional dalam bekerja di lapangan? Saya kira apa yang telah dipesankan oleh majelis hakim, salah satu majelis hakim itu juga menjadi catatan kita, dan itu perlu menjadi perhatian oleh teman-teman wartawan, yakni tentang SOP atau teknik kerja di lapangan. Jadi terkait dengan kegiatan investigasi, untuk mencari informasi dan sebagainya, memang perlu sekali dilakukan pelatihan-pelatihan yang terkait tidak hanya terkait dengan penulisan atau strategi fotografi maupun pembuatan video, tapi juga terkait dengan aturan-aturan hukum yang bisa saja menjerat teman-teman di lapangan. Saya kira ini penting dan mudah-mudahan PPWI kedepannya bisa melaksanakan kegiatan dan pelatihan. Terakhir Ketua, dengan adanya kasus ini, apakah dari pihak PPWI atau dari redaksi-redaksi yang lain akan memperketat penyeleksian atau penerimaan anggota PPWI? Untuk PPWI sendiri tidak, karena kita bertujuan untuk memberdayakan seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Nah, kita tidak boleh meninggalkan siapapun di negeri ini, termasuk dalam hal menjadi pewarta. Mengapa begitu? Karena kita semua pasti punya pikiran, pasti punya perasaan, dan pasti punya pengalaman-pengalaman di sekitar kita. Dan itu perlu disuarakan apabila kita memang perlu menyuarakannya. Jangan diam. Nah, kalau kita menunggu orang lain untuk datang menyuarakan, ya kapan terjadi? Nah, oleh karena itu maka tidak akan pernah ada kebijakan kita untuk membatasi orang untuk menjadi anggota PPWI kah, atau kewartawarga kah, atau jurnalis kah, dan sebagainya. Justru yang harus kita lakukan adalah mengendorse mereka, mendorong mereka, memotivasi mereka, dan tentu saja harus dibarengi dengan pendidikan dan pelatihan. Jadi bukan hanya dorong-dorong saja, tapi kita akan memberikan pelatihan-pelatihan, dan itu yang kita lakukan selama ini.
Hanya saja memang perlu ada juga pemahaman dari para aparat penegak hukum. Apa yang dilakukan oleh wartawan itu harus betul-betul dipelajari juga. Jangan mereka hanya menangkap saja. Juga misalnya di pengadilan, mereka juga harus paham apa tugasnya wartawan sehingga mereka bisa berada pada posisi jurang yang sebenarnya tugas mereka mulia, tapi ya karena memang tempatnya di jurang yang berbahaya sehingga kadang mereka terpleset. Padahal sebenarnya tugas mereka adalah menginvestigasi, bukan untuk mencari uang seperti yang terjadi pada kasus ini. Justru sebenarnya saya sangat menyayangkan 3 orang yang menjadi pelaku utama itu malah dibiarkan. Ya, jadi saya mengimbau kepada Kepolisian Republik Indonesia supaya mereka benar-benar bekerja. Dalam kasus ini 4 wartawan itu hanya menjadi korban dari ketiga orang yang menjadi aktor intelektual dan pelaku pemerasan itu sendiri. Gitu. Baik, dari rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup. Pak, untuk selanjutnya bagaimana Pak? Untuk sidang selanjutnya apa ada keputusan atau bagaimana Pak ini Pak? Mohon informasi. Mungkin itu bisa dijawab oleh Pak Dolfi sebagai pengacara karena ya, itu ranahnya beliau. Kalau saya sebagai saksi tentu saja hanya memberikan keterangan terkait dengan kesaksian saya dan harapan saya sebagai Ketua Umum Persatuan Warga Indonesia. Jadi pada intinya ditunda dan akan dilanjut lagi untuk minggu depan begitu ya? Akan dilanjutkan tentu saja. Okay. Tapi kelanjutannya kalau nggak salah tadi tanggal 29, nanti hari Selasa minggu depan. Siap, makasih Pak. Ya. Terakhir Pak Ketua, dari Pak Ketua menjadi pemimpin para pewarta, seperti ini baru pertama kali apa sudah pernah? Sebenarnya untuk kasus yang sampai masuk ke persidangan? Oh sudah banyak. Sudah banyak Ya. Kalau untuk anggota PPWI rasanya baru 1 kali ini yang masuk persidangan. Tapi kalau wartawan sudah banyak. Sudah banyak sebelumnya. Ya. Saya juga pernah dihadirkan untuk menjadi ahli, ya, atau umum biasanya mengatakan saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan tugas-tugas kewartawanan dan apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh para wartawan, termasuk misalnya penyitaan KJP tadi itu sebenarnya agak meragukan ya, karena pada konteks yang sebenarnya ya penyitaan itu bukan dilakukan oleh teman-teman. Jadi 4 orang ini tidak melakukan penyitaan atau penahanan dan sebagainya. Yang justru memberikan itu secara sukarela adalah si Tanti Andriani di rentenir Penggadai itu. Jadi dia yang menyerahkan, ya, dan diambil oleh Rosid. Nah, Rosid itu yang buron sampai saat ini. Dia sebenarnya pelaku utama, dia yang terima uangnya, dia yang merencanakan dan mengajak kawannya 2 orang itu. Dan saya kira dalam konteks itu, dalam konteks KJP ini, kawan-kawan itu tentu saja bersandar pada si polisi. Kalau polisi kan sebenarnya punya hak untuk menyita itu, ya, karena dia polisi. Jadi saya kira tidak tepat ya untuk menimpakan kesalahan itu kepada kawan-kawan 4 orang ini, karena mereka tidak menyita, tidak mengambil, tapi diserahkan itu dititipkan oleh si Rosid itu. Ini yang menjadi masalahnya karena si Rosid, si Arif dan Bumbun itu tidak ditahan, ya, dibiarkan buron. Ini sebenarnya menjadi kekesalan kita semua. Kenapa kepolisian membiarkan orang-orang seperti ini yang dilepas, sementara kawan-kawan kita yang sudah bekerja dengan baik, dengan tupoksi mereka yang benar, malah mereka yang dikriminalisasi seperti yang terjadi sekarang. Dan itu menjadi perhatian kita semua, harus menjadi perhatian kita semua, seluruh wartawan Indonesia, karena itu bisa saja terjadi pada Anda semua. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua. Semoga kedepannya apa-apa yang mungkin ini bisa menjadi kebaikan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.